Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di video kali ini saya mau membagikan kegiatan saya masih tentang seputaran kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak di rumah ya teman-teman. Tapi hari ini kayaknya saya break dari dapur dan hari ini saya bersih-bersih halaman rumah. Dan ini adalah bersih-bersih saya perdana di awal tahun 2023. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah juga masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dan dikasih semangat terus agar selalu bisa memberikan yang terbaik buat keluarga, bisa mengurus rumah dengan baik, bisa bersih-bersih yang pastinya dulu ya. Alhamdulillah masih kuat sampai saat ini. Semoga bunda-bunda di rumah juga selalu diberi kesehatan, diberi semangat untuk tetap strong dalam bersih-bersih rumah ya. Jadi hari ini kita break dulu dari dapur ya teman-teman. Pokoknya kita hari ini fokus bersih-bersih di depan rumah. Ini tamannya taman kecil saja teman-teman, tapi berapa 2 bulan ya, hampir 2 bulan kalau nggak salah ya, tidak pernah lagi saya bersihkan karena sibuk kerja. Pulang kerja saya sudah capek, dan hari libur dinas itu saya habiskan untuk tidur dan bersih-bersih di dalam rumah. Akhirnya di depan rumah terbengkalai teman-teman ya. Pak suami juga sibuk, jadi ya sudahlah, biar saja, tidak terlalu tidak terlalu rimbun-rimbun sekali juga sih ya, masih bisa ditoleransi rumputnya. Karena hari ini kebetulan libur, jadi ya sudah, kita eksekusi aja di taman-taman depan rumah. Pokoknya fokus bersih-bersih, kita cabut-cabut rumput yang sudah mulai rimbun di tengah-tengah di antara pot-pot bunga ya teman-teman. Jadi biar nanti kembali pemandangannya menjadi indah. Jadi rumput-rumput liar itu saya cabut cukup pakai tangan saja, tidak terlalu banyak juga sih ya, karena di sini ada rumput varigata. Jadi di antara rumput varigata itu yang ada rumput-rumput liarnya saya cabut pakai tangan saja, tidak memerlukan alat khusus teman-teman, karena kebetulan rumputnya juga tidak terlalu susah untuk dicabut. Dan ini bunga sikasku ini sudah sangat besar sekali teman-teman, padahal potnya itu baru diganti, dan ternyata setelah diganti pot dia tambah membesar, tambah leluasa dia tumbuh ya. Dan juga saking lamanya tidak terjamah, ini di potnya ada numpang tumbuh rumput-rumput liar juga teman-teman. Jadi sekalian saja kita bersihkan ya, karena memang hari ini niatnya mau bersih-bersih taman aja dulu di depan rumah. Kebetulan juga cuaca hari ini sangat mendukung sekali ya teman-teman. Cuacanya cerah tapi tidak terlalu terik seperti itu. Soalnya berapa hari hujan, jadi kalau hujan itu saya memang malas beraktivitas di luar rumah ya. Apalagi di tanah ini kalau basah saya malas bersih-bersihnya, jadi biar saja. Jadi sekarang mumpung harinya cerah, kita beres-beres di depan ya. Pokoknya cabuti rumput-rumput yang sudah tumbuh, cabut daun-daun bunga yang sudah kering. Pokoknya semua dilakukan hari ini. Pokoknya gercep saja deh, karena saya hari ini tidak masak. Dan anak-anak sarapan pagi itu saya sudah beli nasi kuning tadi. Jam 6:30 saya keluar ke depan mencari sarapan buat suami dan anak-anak ya. Jadi saya fokus bekerja hari ini, membersihkan taman, tidak memikirkan masak-masak lagi. Mungkin siang nanti kita makan di luar juga nanti bersama Pak suami. Jadi tidak terlalu terbebani dengan masak ya teman-teman. Kalau saya masak, saya bikin video masak. Dan kalau saya lagi bersih-bersih, saya tidak bisa sambil masak-masak atau memang memenuhi requestan anak-anak ya. Jadi salah satunya saja dipilih supaya tidak terlalu keteteran. Jadi setelah memindah bunga, saya cabut-cabut rumput di pinggir-pinggiran. Sekarang saya memilih rumput-rumput liar yang ada di tengah-tengah rumput varigata ya teman-teman. Seperti di video-video saya sebelumnya, masih mencari-cari rumput-rumput kecil. Kenapa harus dicabut? Karena nanti varigatanya mati kalau misalnya dia rumput-rumput liarnya itu tidak dicabut teman-teman. Karena nutrisinya terbagi dengan rumput liar, jadi lebih dominan ke rumput liarnya itu nutrisi dari bawah tanahnya. Jadi varigatanya akan mati dengan sendirinya. Jadi itu jadi rutinitas saya mencabut-cabut tanaman liar di antara rumput-rumput ya teman-teman. Tapi ini kan dilakukan biasanya sesering mungkin. Pokoknya asal saya lihat sudah ada yang tumbuh, pasti saya cabut meskipun satu atau dua pohon kecil kayak gitu, untuk mempertahankan si varigata supaya tetap hidup teman-teman ya. Soalnya sayang dia kalau mati, ini rumputnya rumput lumayan susah dicari gitu ya, dan harganya juga lumayan sih kalau bagi saya ya, kalau dibanding dengan rumput gajah yang biasa.
Dan ternyata di sela-sela di sela-sela ini tanaman lidah mertua, sansevieria ya namanya ya, sudah banyak juga tumbuh rumput ya teman-teman. Padahal ini sebelumnya saya taburi pakai pasir malang supaya tidak ditumbuhi rumput, dan ternyata karena kemarin itu hujan terus, pasir malangnya habis di bawah air ya teman-teman. Akhirnya tinggal tersisa tanah merah biasa yang memang mudah ditumbuhi rumput. Ya kalau ada pasir malang itu seperti rumput itu tidak ada akses untuk tumbuh ya di atas permukaan tanah itu. Jadi enak kemarin tuh nggak perlu bersih-bersih, tapi ini pasirnya sudah mulai hilang karena hujan berhari-hari, dan akhirnya rumput semakin subur tumbuh di sela-selanya ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa, ini jadi olahraga saya sih setiap seminggu sekali untuk cabut rumput lah, paling tidak supaya bergerak sambil berjemur di pagi hari. Jadi kita di sini santai saja ya teman-teman, sambil kerja-kerja cabut-cabut rumput, sambil cerita-cerita dengan teman-teman semua yang ada di luar sana, yang ada di rumah. Mungkin yang ada yang lagi masih tidur, atau ada yang sedang bersih-bersih juga, ada yang sedang nonton video ini. Kita sambil berbagi cerita tentang resolusi di 2023 ya. Semoga diberi kebahagiaan dalam keluarga, diberi rezeki, dan diberi kesehatan dulu yang paling utamanya. Dan semoga semakin rajin bikin video ya teman-teman, dan pencapaian untuk menuju Google AdSense di 2023 semoga terwujud ya, amin. Semoga bisa seperti kreator yang lainnya, yang pemula-pemula yang sudah sukses juga, semoga bisa ya seperti itu. Ini maaf teman-teman ya, saya mau lagi turunkan bunga, ternyata ada sarang lebah di bawahnya. Untung saya gercep langsung lari ya teman-teman, kalau tidak habis saya tersengat lebah. Ini saya selama punya taman berapa kali sudah disengat lebah. Yang kemarin pas siram bunga ya, ternyata lebahnya marah, rumahnya kena siram, dan saya langsung digigit. Tapi saya tidak melihat lebahnya itu kecil, tapi Masya Allah kalau menggigit luar biasa ya. Kemarin tuh digigit di jari kelingking, bengkaknya satu telapak tangan bengkaknya, saking luar biasa bisanya itu ya teman-teman. Nah ini jadi tadi sekarang bagian bawah sudah, sekarang kita main gunting-gunting dulu, gunting bonsai. Coba ya teman-teman lihat, semua kan sudah pada gondrong, ini bonsainya sudah tumbuh tidak berbentuk lagi karena sebagian sudah ada yang panjang tumbuh keluar ya. Ini kalau dibiarkan seperti ini saja teman-teman, dia jadi tidak berbentuk bulat, jadi jelek modelnya, pokoknya jadi tidak terbentuk, jadi tidak simetris, nanti tumbuhnya jadi tidak padat kalau kita malas gunting-guntingnya. Jadi kalau sudah mulai bercabang-cabang seperti ini, kita langsung saja gunting, jadi nanti bonsainya tumbuh dengan padat ya, bulat dan berisi seperti itu teman-teman. Ya jadi kalau punya tanamannya itu tidak hanya sekedar disiram, tapi juga ya yang bisa digunting harus digunting, nanti sebulan sekali harus dipupuk biar dia tumbuh dengan segar. Sebulan sekali juga harus disemprot pakai anti hama, tapi saya nggak pakai pestisida sih ya teman-teman. Saya hanya pakai air sunlight sama rendaman daun bawang putih, itu sudah mampu menghilangkan hama di tanaman ya, mau tanaman cabai, mau tanaman bunga. Itu ramah lingkungan sama ramah di manusia juga ya, karena dia tidak menebar racun di mana-mana, jadi aman. Jadi itu kemarin itu dari resep dari mama saya, kalau tanaman cara menghilangkan hamanya dan mencegah hama ya pakai itu saja, pestisida alami ya, yang organik dibikin sendiri. Sekarang gunting-guntingnya sudah selesai, kita lanjut sapu ya. Sapu bekas-bekas guntingan ranting tadi saya sapu-sapu dulu sedikit, dan sampahnya kita buang biar taman yang kecil ini, yang mungil ini kembali bersih ya teman-teman. Jadi nanti saya buang di situ saja, di samping rumah. Itu di bawah situ sungai ya teman-teman. Ini ada di bawah itu rawa kan. Jadi kalau tanaman sampah organik itu enggak apa-apa dibuang ke situ, asal jangan terlalu banyak ya. Kalau hanya sekedar gini-gini paling 2 hari dia membusuk di air dan jadi makanan
makanan ikan. Kalau sampah plastik jangan ya teman-teman. Kalau sampah organik ya oke-oke saja karena dia mudah hancur di air. Tapi kalau sudah terlalu banyak saya juga enggak buang di situ teman-teman. Saya buang tetap di tempat pembakaran situ ya, di samping rumah. Jadi saya sambil bersih-bersih dulu, saya sapu sampai benar-benar sisa-sisa guntingannya hilang, baru kita menyapu lagi di halaman depan yang di luar pagar. Lumayan banyak rumputnya ya teman-teman, hasil dari gunting bonsai beringin dolar ini. Banyak sekali sisa-sisa potongan rantingnya ternyata. Padahal kalau dilihat itu cuman kayak segitu saja pohonnya, tapi pas digunting sampahnya banyak sekali teman-teman. Jadi kita bereskan dulu ini ya. Sekarang sapu-sapunya di taman dalam pagarnya sudah selesai. Kita tinggal membereskan sedikit-sedikit saja lagi. Setelah itu saya keluar ya, menyapu halaman yang memang luar biasa. Sudah rumput-rumput kering sangat banyak sekali teman-teman ya. Karena sebelum tahun baru itu hujan angin seperti itu ya. Jadi rumput dedaunan itu pada rontok semuanya, ditiup angin dan numpuk di halaman depan. Coba lihat teman-teman ya, Masya Allah tabarakallah, ini sampah loh ya. Rumput dari berapa hari lalu saya memang kurang enak sudah melihatnya, tapi apa daya saya juga capek, jadi saya tidak memaksakan dan bisanya baru hari ini untuk menyapu halaman depan sekalian bersihkan rumput-rumput liar. Jadi kalau misalnya cuma mau mengerjakan satu ini saja kayaknya malas ya teman-teman, soalnya pekerjaan di dalam rumah juga nggak ada habisnya, jadi harus satu-satu. Jadi ini rumput-rumput tetangga dari pepohonan yang ada di samping rumah dan di depan rumah saya itu numpuk di rumah ya teman-teman, lumayan banyak mengotori halaman. Padahal ini cuman halamannya hanya jalan umum saja, tapi saya juga keteteran ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman yang punya halaman luas? Rasanya saya sudah rasanya tidak mampu begitu ya, karena tidak punya tenaga lagi. Beda dengan dulu waktu saya belum bekerja teman-teman. Ini tiap hari saya nyapu di depan tuh setiap habis antar anak sekolah. Sekarang tenaganya disimpan buat ngurus anak sama buat kerja. Soalnya kerja itu lumayan capek ya, tapi alhamdulillah itu meskipun capek tapi itu adalah impian banyak orang teman-teman. Dan kebetulan saya bekerja di salah satu instalasi gawat darurat di rumah sakit pemerintah. Jadi lumayan ya, namanya di gerbang paling depannya rumah sakit itu luar biasa. Ekstra tenaganya harus full ya teman-teman. Jadi saya sekarang jarang-jarang upload video karena lebih memilih untuk banyak beristirahat. Tapi itu hanya di awal-awal saja ya teman-teman. Di awal-awal bekerja sambil bikin video saya memang rasanya capek sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang sudah mulai terbiasa, sudah mulai beradaptasi dengan keadaan, sudah bisa sambil bekerja nanti pulang kerja sambil bagaimana caranya saya supaya bisa tetap konsisten dalam bikin video dan mengatur waktu untuk bisa ngedit ya teman-teman. Jadi alhamdulillah terlewati, dan itu adalah resolusi saya di Roy
2022, 2023 selain saya bisa sukses dalam karir, saya juga bisa sukses dalam dunia per-YouTubean ya teman-teman. Amin ya Allah. Semoga tahun ini bisa lulus monetisasi dan bisa lebih rajin lagi bikin videonya ya, dan bisa lebih pintar lagi dalam hal-hal editing video. Itu adalah satu impian saya, semoga terwujud ya, amin, supaya bisa seperti teman-teman yang ada di luar sana yang sudah sukses dengan konten-kontennya yang meskipun hanya konten bersih-bersih dan jalan-jalan saja sih ya teman-teman, tapi itu sudah membawa aura positif bagi semua orang. Masih semangat sapu halaman teman-teman sambil cari keringat. Ini lumayan kalori yang terbakar ya pagi-pagi sambil jemuran. Kita sambil bekerja sambil sapu-sapu, jadi dapat sehatnya, dapat bersihnya. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalaunya misalnya sudah pegang satu pekerjaan itu rasanya ya gak mau berhenti teman-teman, karena saking semangatnya begitu. Tapi untuk memulai satu pekerjaan itu kayak susah sekali, padahal kalau sudah dijalani itu nanti pekerjaannya merembet kemana-mana. Awalnya tadi cuma mau cabut rumput, jadi nyapu, jadi gunting-gunting. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat saya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi ibu-ibu di rumah untuk selalu semangat dalam beres-beres rumah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.